Halo, kembali lagi dengan aku Aldo di sini. Aku dari Prodi Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Nah, kalian ingin memiliki aplikasi keren seperti ini? Yuk, mari kita simak bersama-sama tutorial membuat aplikasi kalkulator, menghitung faktorial, permutasi, dan juga kombinasi menggunakan Python. Simak lebih lanjut ya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat file baru. Kali ini kita akan menamai dengan factorial.py. Lalu selanjutnya adalah mengimport library yang kita butuhkan. Kita akan menggunakan math library karena Python sudah punya fungsi bawaan untuk menghitung faktorial. Selanjutnya, kita buat fungsi untuk menghitung permutasi. Kita sebut saja hitung underscore permutasi dengan parameter n dan k. Di dalam fungsi ini, kita harus melakukan validasi input terlebih dahulu. Mengapa? Karena permutasi hanya bisa dihitung dengan bilangan non-negatif, dan nilai k tidak boleh lebih besar daripada n. Sekarang, kita implementasikan rumus permutasinya. Perhatikan pada tanda garis miring 2. Itu adalah integer division, yang berarti hasil pembagian akan menjadi bilangan bulat tanpa desimal. Baris kode tersebut dibaca sesuai dengan rumus matematika. N faktorial dibagi dengan N dikurangi K faktorial. Nah, sekarang kita buat fungsi untuk kombinasi. Strukturnya sangat mirip dengan permutasi, tapi dengan perbedaan di rumusnya saja. Lihat pada bagian fungsi. Di validasinya cukup terlihat sama, tapi di baris hasil kita bisa melihat perbedaan. Jika permutasi n faktorial dibagi n minus k faktorial, untuk kombinasi adalah n faktorial dibagi k faktorial dikali n dikurangi k faktorial. Kombinasi membagi lagi dengan k faktorial untuk menghilangkan penghitungan yang urut. Inilah mengapa kombinasi selalu lebih kecil atau sama dengan permutasi. Sekarang, kita akan buat menu untuk program kita. Ini akan membantu user experience menjadi lebih baik. Pada baris kode print sama dengan dikali 50, itu artinya membuat garis sepanjang 50 karakter. Dan spacing dengan /n itu untuk membuat visual agar sedikit lebih rapi. Kemudian dengan menambahkan numbered option untuk memudahkan pemilihan untuk user. Dan saat program dijalankan, outputnya akan terlihat lebih clean dan mudah dibaca. Ini adalah fungsi yang cukup penting. Kita perlu memastikan user memasukkan input yang valid, yaitu bilangan bulat yang tidak negatif. Mari kita breakdown fungsi ini. While true, untuk loop akan terus berjalan sampai kita return nilai yang valid. Dan untuk try block, kita mencoba untuk mengkonversikan input menjadi integer. Dan ada juga except value error. Apabila jika user memasukkan teks, Python akan menangkap error ini. Lalu ada pengecekan untuk nilai lebih kecil daripada 0 untuk memastikan tidak ada bilangan yang negatif.
dan ada continue untuk kembali ke awal loop untuk meminta input lagi kepada user. Jadi, user tidak bisa mengacaukan program dengan input yang buruk. Programnya akan terus minta sampai dapat input yang benar dan sesuai. Sekarang kita akan gabungkan semua fungsi dalam satu program utama yang jalan terus-menerus sampai user memilih untuk keluar. Setiap loop dimulai dengan menampilkan menu. Lalu, kita ambil pilihan user dan function.strip untuk menghapus spasi di awal ataupun di akhir. Pada baris kode if is instance hasil, string adalah untuk fungsi hitung permutasi mengembalikan error message atau berupa string dan akan menampilkan barisan kode print tidak valid. Untuk return angka yang valid akan menampilkan hasilnya dan juga dengan rumusnya. Ini akan memudahkan sekali untuk user melihat apakah error atau tidak pemrograman ini. Untuk pilihan kedua, strukturnya cukup sama, tapi kita panggil function hitung underscore kombinasi dan tampilkan rumus kombinasinya. Dan untuk pilihan ketiga adalah keluar. User akan keluar dari while true loop menggunakan break, sehingga program akan berakhir. Kita kasih pesan yang friendly sebagai closing, yakni terima kasih telah menggunakan kalkulator dan program pun selesai. Adapun juga, di akhir setiap perhitungan, kita tanya user, apakah ingin lanjut atau tidak. Ini lebih user-friendly daripada harus langsung keluar atau loop otomatis. Jadi, user bisa pilih nih, enaknya mau lanjutin ngitung, apa udah berhenti aja. Nah, pada baris ini adalah best practice atau rekomendasi dalam Python, yang berarti jika file ini dijalankan langsung, bukan diimport dari file lain, jalankan program utama. Ini sangat penting jika nanti kalian ingin mencoba atau memakai fungsi-fungsi dari file ini ke file yang lain. Nah, semua fungsi program telah selesai dikerjakan. Sekarang, kita lanjut ke tahap demo pemrograman. Mari kita tes programnya. Kita akan pilih permutasi, dan kita akan memasukkan nilai N sama dengan 5, dan nilai K sama dengan 3. Nah, program berjalan lancar dan bagus, tanpa error. Hasilnya adalah 60. Mari kita verifikasi dengan hasil akhir, yakni 120 dibagi 2 sama dengan 60. Dan itu terbukti benar ya teman-teman. Kalau kalian nggak percaya,
Kalian boleh browsing kok. Sekarang kita hitung kombinasinya. Dengan nilai yang sama, angka 5 dan angka 3, tapi kali ini kita memilih untuk menghitung kombinasi. Cukup terlihat bukan bedanya dengan permutasi menghasilkan 60, tapi untuk kombinasi hanya menampilkan 10. Kombinasi lebih kecil karena tidak mempedulikan urutan. Dan verifikasi akhir adalah 120 dibagi 12 sama dengan 10. Terbukti benar ya teman-teman. Kalian juga boleh browsing kok. Nah, di setiap selesai perhitungan, program akan menanyakan kembali kepada user apakah ingin melakukan perhitungan kembali atau tidak. Sekarang mari kita tes error handlingnya. Ketika kita mencoba input negatif, kira-kira apa yang akan terjadi? Lihat, program dengan cerdas menolak input negatif dan meminta user untuk menginputkan ulang. Tentu ini sangat berguna dan user-friendly. Nah, sekarang mari kita coba error ketika K lebih besar daripada N. Terbukti benar bukan? Tidak mungkin memilih 5 objek dari 3 objek yang ada. Error ini bekerja dengan sempurna. Nah, mari kita tes input yang bukan angka alias menggunakan string. Terbukti, program kita menggunakan value error dan sekarang user diminta program untuk menginputkan nilai ulang kembali. Nah, pada demo terakhir, mari kita coba untuk keluar dari program dengan memilih pilihan 3. Program akan langsung menampilkan terima kasih telah menggunakan kalkulator ini. Atau jika user memilih untuk tidak lanjut, maka program akan langsung menampilkan juga output terima kasih telah menggunakan kalkulator ini.